Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi Jumat 5 Juni 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Masih tetap semangat, masih tetap bisa tersenyum ya. Mungkin tantangan, problem, kejenuhan masih ada di depan kita, tetapi percayalah bahwa selalu ada hal baru, ada harapan baru bersama dengan Tuhan. Untuk itu kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan agar kita tahu bagaimana kita harus bersikap, bereaksi terhadap situasi yang ada di sekeliling kita. Pagi hari ini program Bincang Pagi kembali mengajak kekasih Tuhan belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pendeta Suyono Indra, Gembala Sidang GAB House of Prayer Sidoarjo, siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pak Indra, apa kabar? Baik, sangat baik. Walaupun di tengah situasi yang tidak baik, kita anak Tuhan harus tetap baik. Harus tetap baik, Pak ya. Tetap optimis ya. Harus optimis. Ya. Beliau juga seorang profesional, pebisnis ya. Gimana Pak? Berdampak terhadap bisnis yang Bapak geluti hari-hari ini? Ya, kalau dampak di bisnis tetap itu di tengah situasi yang tidak baik ini pasti dampaknya ada. Tapi kita anak Tuhan tidak perlu khawatir karena kita itu percaya bahwa berkat itu datang dari Tuhan dan Amen. kita anak Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Amin. Sudah masih tutup atau Sudah buka. Sudah buka. Sempat libur sebulan ya? Iya, sempat libur. Sebulan tuh lama loh Pak. Iya. Karyawan seneng. Karyawan saya rasa tidak senang juga. Tidak senang ya. Mereka senang kalau libur terus digaji gitu Pak. Iya. Yang nangis bosnya. Ya ini yang salah. Nah, itu makanya. Itu dia. Jadi tetap harus beraktivitas ya. Semua kita terkena dampak begitu ya. Betul. Kalau Pak Indra sendiri ketika mengalami situasi seperti ini, langkah apa yang Bapak ambil? Langkah yang saya ambil adalah kita tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita panik, kita khawatir, saya percaya bahwa kekhawatiran kita tidak bisa menambah sehasta sejak terjadi kehidupan kita. Jadi kita tenang, bagaimana kita minta khidmat Tuhan supaya Tuhan berikan kita kekuatan untuk menghadapi situasi yang tidak baik ini. Gereja juga bagaimana? Gereja kita live streaming. Tetap jalan, tetap jemaat dihandle dengan baik. Puji Tuhan. Ya, kekasih Tuhan tetap semangat. Seperti Pak Indra pagi hari ini juga semangat ya, ingin berbagi dengan kekasih Tuhan tentang satu topik perbincangan. Tetap ada berkat di tengah kesulitan. Apa nih? Ini pengalaman pribadi atau bagaimana Pak? Ya, ini ada pengalaman pribadi di sana, tapi segala sesuatu ini landasannya adalah firman Tuhan. Di tengah situasi yang tidak baik ya, kita anak Tuhan yang kadang kita tidak mengerti bahwa di tengah kesulitan pun Tuhan hadir. Amin. Tuhan ada dan tetap ada berkat Tuhan di tengah kesulitan kita. Ya. Dan itu relevan sampai hari ini ya? Sangat relevan sampai hari ini. Sangat relevan. Oke. Baik. Mau didasari dengan ayat firman Tuhan dulu, silahkan. Ya, saya mungkin tidak akan baca secara keseluruhan. Ya, saya cuma mau memberikan gambaran. Ya, saya akan ambil dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 11. Dan saya tidak akan baca di sini. Ya, cuma di sana diceritakan ya, Petrus dan rekan-rekan nelayan itu semalam-malaman menjala ikan. Dan kita tahu saat dia pulang itu tidak membawa hasil apa-apa. Ya. Tapi saat mereka lagi ini siap-siap ya menghela jalannya dan membersihkan dan sebagainya, ternyata di tengah kesulitan mereka itu, di tengah kesesakan mereka, di tengah ketidakberdayaan mereka, ternyata Tuhan itu ada hadir di pantai. Yang saya mau berikan gambaran kepada kita semua ya, di tengah kesulitan kita harus yakin bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir yang berlebihan. Yang penting kita harus tetap optimis, kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan kita dapat menyelesaikan perkara apapun juga. Amin. Amin. Oke. Pak Indra, kalau bicara tentang Tuhan ada, itu kan kita semua tahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita melewati masa-masa apapun dalam kehidupan kita.
problemnya adalah seperti orang selalu berpikir begini konotasinya Pak. Ketika Tuhan hadir, berarti seharusnya saya lepas dari masalah ini, saya terbebas dari masalah ini. Tapi dalam kenyataannya seperti Pak Indra juga alami ya, Bapak juga harus mengalami seperti situasi hari-hari ini. Kalau Tuhan hadir, kenapa order sepi? Kenapa ada masalah yang lain-lain juga? Nah, kadang-kadang itu menjadi pertanyaan besar bagi setiap kekasih Tuhan. Bagaimana dengan hal ini? Ya, kalau semua situasi berjalan dengan baik, ya, lancar, bisnisnya maju, ya, kadangkala kita lupa, ya, kita ini perlu Tuhan. Ya. Tapi di tengah situasi yang tidak baik itu, ya, saya percaya pikiran kita, ketika kita tidak berdaya, ketika kita menghadapi kesulitan, saya percaya ya, batas kemampuan manusia itu kan terbatas. Yeah. Suatu kali ya, suatu saat kita pasti mentok ya. Nah, saat mentok inilah saya percaya setiap kita itu pasti butuh yang namanya Tuhan. Kalau kita semua dalam kondisi yang baik, tidak punya problem apa-apa ya, ya nanti membuat kita lupa daratan. Iya, ingat lautan, mabuk terus. Iya, seperti pelaut kan, nggak pulang-pulang kan, nggak pernah ingat Tuhan. Saat kondisi bangsa yang demikian ini, kondisi yang demikian ini, saya percaya setiap kita ini butuh Tuhan. Saya nggak ngerti ya, profesi Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, ya kekasih Tuhan seperti apa. Mungkin ada yang pedagang, mungkin ada yang profesional, mungkin ada yang karyawan, pengusaha, semua menghadapi masalah yang sama. Ya. Apalagi ya saya dengar lockdown kan ini, PSBB juga ini ya, sampai saat ini juga diperpanjang, diperpanjang dan belum 8. Jelas sampai kapan. Nah kan? Itu dia. Semoga tidak berpanjang lagi. Betul. Ya. Ya, dan kekasih Tuhan perlu kita sikapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan apa yang terjadi hari-hari ini. Jadi bagaimana Pak tetap bisa ada berkat di tengah-tengah kesulitan? Bagaimana caranya? Ya, saya akan bagikan beberapa poin. Bagaimana sih ya tetap ada berkat Tuhan di tengah kesulitan. Saya dasarin ya dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ke-3 berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak di atas perahu. Ya, dari pembacaan firman Tuhan ini, tadi awal saya sudah cerita, ini Simon dan rekan-rekan itu semalam-malaman menjala ikan tapi tidak dapat apa-apa. Ya, tetapi saat dia tidak dapat apa-apa itu, ternyata Tuhan itu kan hadir. Ya, dan Tuhan mau meminjam perahunya ya untuk sebagai wadah untuk berbicara. Ya, yang saya mau sampaikan kepada pemirsa kekasih Tuhan ya adalah begini ya, seringkali ya kita itu tidak memberikan ruang kepada Tuhan untuk berbicara dalam hidup kita ya. Ketika kita menghadapi situasi kondisi yang tidak baik ya, pernah nggak kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk berbicara dalam hidup kita? Mungkin ya kekasih Tuhan berkata, Pak, saya sudah dengar firman Tuhan ya. Pak, saya sudah dengar khotbah ya, live streaming dan sebagainya. Tapi apakah firman Tuhan yang kita dengar hanya sekedar kita dengar, atau firman Tuhan itu kita berikan ruang di dalam hati kita untuk supaya kita simpan di dalam perbendaharaan hati kita, supaya saat kita menghadapi persoalan, tantangan ya, kita bisa mempergunakan firman Tuhan itu. Nah, selalu saya katakan, hati manusia itu hanya sebesar kepalan tangan manusia, betul? Ya. Tapi seringkali ya, seluruh dunia ya, isi di dalam hati kita manusia masih tidak puas, bukan? Seperti di dalam Injil Yohanes pasal ke-4, ada seorang perempuan Samaria ya.
Saat itu Yesus sedang haus ceritanya, mencari air, dan dia sedang menimba air. Saat berbincang-bincang ya dengan perempuan Samaria itu, Yesus berkata, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Artinya apa? Kita sebagai manusia seringkali kita tidak puas, hati kita tidak puas. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu minum air yang daripadaku, kamu akan apa? Tidak akan pernah haus. Tidak pernah akan haus lagi. Bahkan kamu dari kamu akan memancarkan kehidupan sampai kesudahan zaman. Nah, jadi yang saya mau bagikan kepada kekasih Tuhan adalah kita harus memberikan ruang kepada Tuhan di hati kita, untuk firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, supaya saat kita menghadapi persoalan, tantangan dalam kehidupan kita, kita punya perisai iman, kita punya pedang roh untuk menghadapi persoalan. Apa bedanya orang yang memberi ruang, atau maksudnya bagaimana kita mengecek hati kita, firman Tuhan itu kita izinkan bicara dengan hidup kita atau tidak? Itu gimana membedakannya? Iya, kita misalnya kan sama-sama dengar firman nih. Iya. Ya. Kita contoh ya. Itu dalam satu ibadah KKR ya. Ada orang datang ya, setelah dengar firman Tuhan, sakit penyakitnya disembuhkan. Tuhan berikan kelegaan. Tapi apakah setiap orang yang datang dengar firman Tuhan itu memperoleh mujizat Tuhan? Saya katakan belum tentu. Hanya segelintir orang saja yang memperoleh. Jadi artinya apa ya? Firman Tuhan boleh kita dengar, sering kali kita dengar, tapi kita itu sebetulnya sekedar hanya dengar ya. Makanya ya, saat Yosua ya mau ya menggantikan tampuk kepemimpinan daripada Musa ya, estafet kepemimpinan Musa ya. Ya Tuhan memberikan firman ya yang diulang-ulang sampai berapa kali ya. Ya. Firman Tuhan itu apa? Teguhkanlah, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, itu penting loh. Ya. Pemazmur juga di awal daripada Pemazmur pasal pertama juga berkata demikian ya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan hanya sekedar dibaca. Ketika kita merenungkan firman Tuhan itu ya, dan kita simpan dalam hati kita. Ya, saya percaya ketika kita berhadapan dengan persoalan, ketika berhadapan dengan masalah, kita tidak pakai hikmat secara manusia kita, tidak pakai kekuatan kita, tapi kita pakai hikmat yang daripada Tuhan, supaya segala persoalan masalah ya tetap kita bisa cover, kita bisa tanganin, dan tetap ada berkat Tuhan di tengah kesulitan kita. Ya. Dan itu baru langkah awal. Ini baru langkah awal Pak ya, mengizinkan Tuhan bicara secara pribadi dan firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Itu cara praktisnya untuk bisa mengizinkan Tuhan berbicara. Apakah perlu dihafal itu firman Tuhannya Pak? Jadi begini ya. Seringkali saya nggak ngerti cara gereja itu mengajarkan seperti apa. Ya. Seringkali ada yang bicara, firman Tuhan satu hari harus baca 5 pasal. Ya. Mesti baca 10 pasal ya. Saya mau katakan kemampuan setiap orang itu berbeda-beda ya. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita hafalkan ya. Kalau kemampuan kita itu mampu satu perikop, ya satu perikop kita itu dulu. Nanti dengan berjalannya waktu itu akan bertambah, akan meningkat. Jadi bukan kayak kejar setoran gitu Pak ya? Bukan kayak kejar setoran ya. Kita baca, kita betul-betul renungkan, kita resapi ya, sampai firman Tuhan itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi bisa menjadi ya satu rema ya, sehingga muncul sesuatu yang Tuhan memberitahu kepada kita harus apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, itu sangat penting, sangat relevan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Tidak ada salahnya Anda punya target 1 tahun harus selesai Pak. Kalau saya bacanya cuma 1 perikop nggak selesai, tidak salah juga itu Pak ya. Target tidak salah, tapi apa artinya target kita tercapai? Tapi apa yang kita baca itu kita tidak mengerti. Bisa dibanggakan nanti Pak, saya sudah khatam Alkitab loh. Ya enggak. Ya itu yang salah. Itu cara berpikir yang salah. Jadi jangan karena Anda ingin
wow, sudah baca Alkitab 10 kali misalnya. Ya. Tapi coba resapi setiap firman Tuhan yang kita baca. Jadi izinkan Tuhan berbicara secara pribadi lewat firman-Nya. Itu langkah pertama, bagaimana tetap ada berkat di tengah-tengah kesulitan. What next? Ya. Yang kedua, bagaimana ini kita tetap ada berkat Tuhan di tengah kesulitan kita, ya. Nah, kita landasin lagi dengan firman Tuhan, ya. Di Injil Lukas pasal yang kelima ayat 4 dan 5 berkata demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya. Kalau kita bicara Simon adalah seorang yang profesional di dalam hal menangkap ikan, ya. Tidak mungkin, seharusnya tidak mungkin dia mendengarkan nasihat seorang yang tidak mengerti tentang melaut, anak seorang tukang kayu yang tidak ngerti apa-apa. Itu tidak mungkin, ya. Ini realita yang kita hadapi juga, saat-saat ini, ya. Kenapa saya katakan begitu? Ya, seringkali kita ini lebih percaya orang yang profesional. Kita lebih seringkali percaya kepada manusia daripada kita percaya kepada perkataan Tuhan. Ya, tetapi berbeda dengan Simon, ya. Walaupun dia mengerti secara ukuran manusia, dia itu lebih mengerti daripada anak seorang tukang kayu. Tapi kita lihat apa reaksi daripada Simon. Apakah Simon menolak? Tidak. Dia lakukan persis apa yang Tuhan sampaikan. Wow, ini luar biasa. Ini. Saya ingin supaya setiap pemirsa juga kekasih Tuhan juga ada berkat di tengah kesulitan. Ya. Bagaimana caranya? Ya, taat dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam hidup kita. Taat sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bisa taat sesuai apa menjadi perkataan Tuhan, saya sangat percaya, ya. Saya sangat percaya. Walaupun di tengah situasi yang sulit ini, kita tetap ada berkat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal ke-14, ya, Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, seringkali kita berkata, "Tuhan, aku mengasihi Engkau, Tuhan." Betul? Ya. Tapi kita tidak mau melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Itu bagi saya itu sangat aneh, Bu. Sangat aneh itu. Ya, kekasih Tuhan, ya, kalau mau ada berkat di tengah kesulitan, ya tidak bisa kita tidak, saya katakan, kita mesti taat. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Masalahnya ketika kita taat kepada firman Tuhan, kadang-kadang itu seperti sebuah tindakan yang bodoh dalam tanda petik, ya. Tadi kisah Simon, dia mau saja nurut apa yang Tuhan Yesus katakan. Betul. Padahal Tuhan Yesus bukan latar belakang nelayan, ya. Betul. Untung di situ tidak diceritakan ada orang-orang di sekeliling mereka. Kadang-kadang begini, Pak, ketika kita taat firman Tuhan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan, orang bilang sekeliling kita mencap kita bodoh, dan kita akhirnya daripada saya dicap orang bodoh, saya udahlah ikut arus aja begitu. Nah, bagaimana dengan situasi seperti ini? Ini yang salah kita. Seringkali kita lebih takut kepada manusia, malu kepada manusia daripada malu kepada Tuhan. Ya. Saya mau katakan, ketika kita taat kepada Tuhan, mungkin di sekitar kita merasa tidak nyaman. Mungkin mereka mencela kita. Mungkin mereka juga menganggap kita ini sebagai orang yang aneh. Ya. Tetapi ketahuilah, ketika kita taat, ada hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya pelajari dalam kehidupan saya juga. Apapun kata orang, ya. Apapun kata orang. Ya, tetap taat kepada firman Tuhan dan lakukan apa yang firman Tuhan katakan.
Kekasih Tuhan, tadi Pak Indra katakan ada beberapa poin yang akan beliau sampaikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita tetap mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup kita hari-hari ini? Masih ada beberapa poin lagi, apa itu? Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi.